Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai historiografi Nerlandosentris dan Eropa sentris, di mana ini masuk kategori historiografi kolonial ya. Jadi historiografi yang dilakukan pada masa kolonial, baik itu Belanda atau negara-negara yang lain yang pernah menjajah Indonesia. Capaian pembelajaran yang diharapkan nanti mahasiswa bisa mengetahui seperti apa itu historiografi Nerlandosentris dan siapa-siapa saja yang menulisnya serta karyanya, kemudian juga nanti pengertian dari historiografi Nerlandosentris itu seperti apa. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa materi ini didapatkan dari berbagai macam sumber ya. Ini bukan buatan saya, jadi saya nanti menambahkan apa yang bisa saya tambahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu hadirnya bangsa Barat. Nah, di sini penulisan sejarah ya Belanda yang tertua yaitu harian yang menceritakan tentang buku harian kapal ya. Pada zaman keemasan dicetak dalam jumlah besar dan dibaca oleh banyak orang. Kemudian kisah umum tentang kegiatan VOC terdapat dalam Begin Inde Podgang van de Verenigde Nederlands Kiel Troyer Oost-Indisch Company. Ini dituliskan dalam yang tersebut dan ini banyak para pelajar Belanda yang ikut serta dalam kegiatan berdagang tersebut dan mereka melakukan pencatatan ya tentang sesuatu yang menarik perhatian mereka, banyak keterangan etnografis dan historis yang tersimpan dalam arsip Belanda sana. Kemudian kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kongsi dagang yang terkenal adalah kongsi dagang VOC ya. Lambangnya seperti ini. Dan ini kita langsung agak sedikit mundur ya mengenai pengertian historiografi kolonial sendiri adalah historiografi kolonial yang merupakan jalan sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia. Jadi penulisan tersebut dilakukan oleh orang-orang Belanda dan banyak di antara penulisnya yang tidak pernah melihat Indonesia. Sumber-sumber yang dipergunakan berasal dari arsip negara di Belanda dan di Jakarta dalam Batavia. Pada umumnya tidak menggunakan atau mengabaikan sumber Indonesia. Dan sifat pokok dari historiografi kolonial adalah Eropa sentris atau Belanda sentris. Jadi ini yang menjadi poin penting dari pelajaran kita di hari ini ya. Sifatnya dari historiografi kolonial adalah Eropa sentris dan Belanda sentris, yang mana itu pandangnya adalah pandang dari Eropa atau Belanda. Makanya nanti pengarang-pengarang atau penulis sejarah itu semuanya adalah berasal dari Indonesia dan sulit sekali kita tahu bahwa ada penulis pada masa historik bangsa Indonesia. Kemudian isi dari historiografi kolonial adalah diuraikan dan dibentangkan secara panjang lebar adalah tentang aktivitas bangsa Belanda, pemerintahan kolonial, aktivitas para pegawai company atau orang-orang putih, seluruh kegiatan para jenderal dalam tugasnya di tanah jajahan, yakni Indonesia, aktivitas rakyat tanah jajahan rakyat Indonesia ini diabaikan sama sekali. Makanya kalau kita mengenai ANRI ya, Arsip Nasional Indonesia, di situ akan sangat banyak sekali laporan-laporan pemerintahan kolonial ya, kemudian juga lembaran-lembaran negara ya, yang bisa ditemukan dalam beberapa jilid dan juga arsip-arsip misalkan pelabuhan atau perdagangan, bagaimana kapal ekspor impor dan seterusnya. Nah, itu nanti akan
sangat penting bagi sejarawan Indonesia yang ingin mengenai hal tersebut. Kemudian juga ada juga kegiatan para gubernur jenderal dan bawahan-bawahannya menjalankan tugas-tugas dan itu lengkap dalam arsip kolonial. Dan ketika berbicara mengenai rakyat ini memang agak sedikit sulit kita temukan ya di masa kolonial ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana kalau kita ingin menulis keadaan rakyat Indonesia pada masa kolonial Belanda itu sebelum tahun 1900-an ya memang agak sulit juga ya. Kalau 1900-an ke sini itu biasanya kita bisa memanfaatkan sumber-sumber peran dan barangkali lebih mudah dicari dan biasanya berbahasa Melayu. Next, siapa saja penulisnya? Yang pertama adalah Van Gun ya. Ini menulis tentang Pulau Jawa. Terlihat perhatian Van Gun yang luar biasa terhadap masyarakat yang menakjubkan, meskipun tetap dengan keyakinannya bahwa Eropa dan Kristen jauh di atas orang pribumi dan animistis. Jadi mereka orang-orang Eropa itu melaksanakan praktikan diskriminasi ya. Misal kalau naik kereta itu ada bagian gerbong pertama itu orang-orang Eropa, orang-orang peranakan dan juga yang si ayam, sayur mayur dan rakyat Indonesia asli. Nah kemudian untuk yang kedua, Valentins ini menulis tentang out and post in di ikhtisar mengenai segala sesuatu tentang company dan kebudayaan Indonesia. Ini merupakan ensiklopedia yang lumayan ya dari Belanda, terdiri atas 8 jilid dan dia si gambar yang menarik, merupakan karya kompilasi dari dokumen kenangan pribadi, fragmen dan karya orang lain. Valentins menuliskan sejarah Maluku tertua, Jawa, babat-babat dan interpretasinya yang pertama dan tertua saja. Nah, seperti ini dari Valentin. Dan next, karyanya seperti dapat bisa lihat. Nah, kemudian selanjutnya adalah Peter Van Dam. Ini menulis tentang The Revinger Oil Company. Maaf, bahasa Inggris, bahasa Belanda saya kurang bagus ya. Karya yang lebih resmi dan lebih umum dibandingkan karya Valentin. Jadi lebih dan resmi tentu saja. Seorang administrator company menulis di Holland. Nah ini yang masalahnya, jadi dia tidak pernah datang ke Indonesia ini berdasarkan surat-surat dan buku yang ada di Belanda. Tentu ini ada kelemahan, kita akan bicarakan kelemahan belakang. Kemudian Thomas Stamford Raffles ya, tentu kita semua tahu bahwa Raffles adalah orang Inggris yang melihat sisi lain dari Hindia Belanda. Jadi kalau kalian pernah lihat atau memegang atau membaca itu ada yang namanya History of Java ya. Bahkan sumber-sumber primer dari Pati, Cakraningrat, Sumeneb, dan ia mengesampingkan sumber atau data Belanda. Jadi di situ ada peralatan dan lain sebagainya, sangat menarik sekali. Ada cangkuk, sapi. Tapi memang karena sumbernya adalah Jawa Timur, Madura, Sumeneb, jadi alat pertaniannya pun lain dengan daerah Jawa Tengah dan Jogja. Ini karya Rafflesnya. Bisa kalian cari di Gramedia atau lain, ada ini, sudah ditemukan. Kemudian Hageman ini berkas serdadu dan juru tulis di departemen. 2 kali menulis sejarah Pulau Jawa dan mencoba menuliskan secara jujur dan objektif sejarah mengenai Sultan Agung dan sisi gelap dari Kun. Kondisinya adalah maksudnya J.P. Kun ya. Kemudian De Jonge ini sejak 1854 bekerja pada arsip kerajaan Belanda. 1962 menerbitkan seri dokumen dalam 10 jilid dengan pengantar historis, mengangkat tokoh Amangkurat dan Komandan Poverknol, gambaran jelas tentang Trunojoyo. Jadi bicara mengenai Joyo berarti ada di Jawa Timur atau berapa begitu ya. Kemudian Jacob Cornelis van Leer. Van Leer ini lahir di Utrecht tahun 1908 dan dalam pertempuran di Laut
Jawa tahun 1942, tenggelam bersama 690 awak kapal Houston di Pulau Banten. Tertarik pada lautan dan niaga sejak kuliah di jurusan ini di Universitas Leiden. Menulis disertasi die Beschouwingen betreffende Ouden Asiatischen Handel, bahkan on early Asian trade. Jadi ini mengenai perdagangan di Asia, jadi awal mula perdagangan di Asia seperti apa. Nah, ini karir Bandler. Secara singkatnya memang beliau ini pernah menjadi kontrolir di Tulung Agung dan diangkat jabat sekretari bagian dan keuangan di Bogor. Di sana tempatnya dihimpun laporan-laporan dan khususnya Bandler sendiri membahas mengenai bagian ekonomi dan keuangan di Bogor. Ketika Perang Pasifik meletus, ini mendaftarkan diri di Angkatan Laut Belanda sebagai perwira sandi, meninggal di usia 34 tahun, dan ketika karir sebagai pilot dan sejarawan, ini pada tahapan tipe. Dan karyanya ini ada, ya, kalian bisa pause dan screenshot. Saya akan bahas secara dasarnya saja. Jadi disertasi ini membahas, diterjemahkan oleh Wertheim, ya. Ini Trade and Society and Issue in Asian and Social Economic Story. Jadi bisa kalian cari, ya, Wertheim tahun 1960, dan mengenai sejarah Indonesia ini juga diterjemahkan sebagai On Study of Asian History. Nah, ini karya yang lain dari Bandler, bisa nanti kalian screenshot. Kemudian untuk pemikirannya, ini melihat sejarah secara universal, sejarah dunia, usaha untuk membuat tipologi bentuk kegiatan manusia yang bisa dibandingkan dari masa dan waktu itu, kaitkan sejarah dengan sosial termasuk positivisme, dan karyanya termasuk sejarah teoritis. Dari sejarah ekonomi, sumber yang digunakan adalah naskah dan dokumen VOC dan tulisan lainnya. Kemudian kegiatan dan fase ekonomi adalah bidding trade, dan bidding trade-nya adalah perdagangan antar tempat, antar pulau, antar benua, dengan sejumlah barang yang tidak banyak jumlahnya, mereka dagang sampai barangnya habis. Ada juga royal trade yang dilakukan para penguasa. Ini dalam The World of Southeast Asia menyebutnya dengan merchant gentleman, pedagang besar dengan muatan bernilai 30 sampai 40 real, dan 5.400 sampai 700 pounds. Dan jumlah royal trade banyak, dominasi tetap bidding trade. Nah, ini ada masalah yang muncul ketika kita berbicara mengenai historiografi kolonial. Ini menyangkut dari sejarawannya sendiri. Jadi kalau kita lihat dari perspektif sejarah, ini sejarawan kolonial ini tadi seperti yang kita jelaskan bahwa ada yang tidak datang ke Indonesia, dan sejarawan kolonial ini menganalisis dokumen tanpa konsepsi ilmiah yang jelas mengenai sistem sosial dan subsistem ekonominya. Tentu kalau dilihat dari perspektif kacamata masyarakat sosialnya di Indonesia dengan di Belanda sendiri berbeda dah. Dan mereka ini melihat Nusantara atau Indonesia ini dari geladak kapal, dari balik tembok benteng, lorong-lorong tinggi, dari pusat perdagangan. Tentu berbeda ketika mereka turun langsung di lapangan. Makanya Raffles itu bisa menulis setebal itu, bisa menulis bagaimana peralatan tani pada masa itu, ya. Nah, dan kalau berbicara mengenai sejarah atau historiografi masa kolonial, itu kebanyakan adalah orang-orang besar. Lagi perdegatannya adalah Belanda sentris, Netherlands sentris, Eropa sentris, dan mereka beranggapan kemampuan VOC ini lebih dulu dibandingkan yang lain. Pasti gitu, ya. Van der juga mencoba untuk metodologi sejarahnya dan tujuan untuk mendapatkan sejarah ekonomi Asia dalam konteks sejarah ekonominya. Tujuan lainnya adalah menentukan makna pelayaran niaga bagi sejarah lama Indonesia. Landasan metodologinya bahwa untuk mempelajari daerah yang terjajah, elemen yang paling kuat
yang asli adalah faktor yang penting. Nah, ini contoh historiografi kolonial pada masa ini yang terkenal ya. Indonesian Trade Society karangan Van Leer, Adita bahas depan, Indonesian Sociological Studies karangan Schreike. Ini sudah bisa kalian dapatkan kalau kalian cari di toko buku online ya, di Gramedia, ya belum ada ya. Bisa kalian cari, bahkan dalam bahasa Indonesia, 2 jilid tebal-tebal. Dan yang Indonesian Society in Transition, ini karangan dari Ware. Kemudian penerus Van Leer ini ada John Smile, menulis mengenai on the possibility of an autonomous history of modern Southeast Asia di Journal of Southeast Asia History, dan Hari J. Benda yang terkenal bahas mengenai Muhammadiyah ya. Pada masa pemerintahan Jepang ini juga menulis juga mengenai sejarah Indonesia. Kemudian ada disertasi dari J.F. Warren tentang Sulu ya. Ini diterbitkan di Singapura tahun 81. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai historiografi masa kolonial. Kalian nanti bisa memperkaya kalian dengan membaca jurnal, video yang lain, dan saja dengan akses konten yang sekali lagi disclaimer ya dari depan bahwa materi ini saya dapatkan dari berbagai sumber, saya himpun, saya ramu gitu. Makanya saya tidak menuliskan nama saya di situ, takut nanti naik. Jadi saya hanya menyajikan dan menambahkan penjelasan sesuai dengan apa yang saya pahami. Baik, terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.